وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Yang kedua, orang yang melakukan ibadah haji dan umrah harus berniat melaksanakan keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Janganlah ia bertujuan untuk mendapatkan dunia atau banggakan tidak atau mendapatkan gelar atau riya dan sungguhnya hal ini menjadi sebab hilangnya pahala ibadah yang tidak diterima. Ya, jadi kalau kamu ibadah apapun ibadahnya, haji, umroh, kurban, sholat, zakat, maka niatkan kepada Allah, jangan kemudian untuk yang lain. Mau banget haji masa enggak? Nama saya punya nama panjang, depannya ada hanya haji. Usah, usah, bahkan nggak usah dikasih. Sesungguhnya hal itu menjadi penyebab hilangnya pahala dan tidak diterima. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah bahwasanya salatku, kurbanku, ibadahku, hidup matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu wa bidzalika umirtu an awwalil muslimin. Dan itu aku diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ayat ini kalau kamu cermati, ini sering dijadikan lagu. Tapi konteksnya bukan lillahi rabbil alamin, tapi dijadikan untuk kamu. Hidup matiku untukmu, aku siap mati untukmu. Nyawaku kuserahkan untukmu, belahlah dadaku. Maka itu dalam kitab Tauhid, bab kesyirikan itu masuk dalam syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Hati-hati ya. Karena kata Allah, kata Nabi SAW, ada orang yang kemudian berkata-kata, yang kata-katanya itu akan menyebabkan dia terperosok pada dosa yang sangat besar. Ya, jadi buat kamu-kamu yang senang dengerin musik-musik lagu-lagu, hati-hati. Ya, kalau boleh saya nasihati ya nggak usah dengerin. Nah, karena akan ketemu sama yang kayak gini-gini. Gitu. Aku tercipta hanya untukmu, itu akan bertentangan dengan banyak ayat. Gitu. Ya, cinta mati untukmu, aku cinta mati, aku rela mati, aku siap. Makanya kan kamu dapati orang-orang yang nggak paham itu, ketika patah hati, atau dia pun akhirnya gantung diri. Bahkan ketika wanita atau orang yang dicintainya ngomong, nek tenan cinta orang aku mati undang saiki, mati dia siap rela. Dipikirnya itu akhir yang indah akan tertulis dalam sejarah seperti Romeo and Juliet, rumangsane gitu. Tapi yang terjadi nggak seperti itu. Di akhirat, di neraka, menyesal, menderita. Ya, bahkan kalau boleh dia balik, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas solihin. Ya Allah, kalau kiranya bisa balik, aku tuh pengen bersedekah dan menjadi orang soleh, nggak mau ngurusi orang-orang nggak jelas itu, gitu ya. Jadi anak-anak muda nih khususnya, jangan sia-siakan hidupmu untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, bukannya nyari pasangan penting mas, penting kalau emang udah siap nikah, gitu. Bukan kemudian nyanyi-nyanyi nggak penting gitu kan, baru ngising nyanyi-nyanyi kayak gini gitu kan, ngapain gitu kan, ya nggak usah ya, jadi nggak usah kemudian perhatikan loh, hati-hati loh, syair-syairnya ini, sajak-sajaknya ini, karena bahaya kalau sampai kemudian mau ucapkan, terus Allah nyatakan itu sebagai kesyirikan mahabbah, amal ibadah orang-orang yang berbuat syirik itu apa? Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la yahbatanna lain asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan pada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu apa? Kalau kamu berbuat kesyirikan, maka kami hapus semua amalmu dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Ya. Jadi Nabi pun diancam, hati-hati loh wahai Muhammad gitu kan. Ini menunjukkan peringatan keras, makanya Nabi SAW dakwahnya itu selalu tauhid, 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 tauhid di depan. Ya, makanya orang sekarang diajak ke tauhid yang benar, dasar Wahabi, nah, power. Nabinya aja dakwah itu gitu loh. Ya, maka jangan sampai latah seperti itu ya. Nabi kita itu dakwah intinya itu dan para nabi juga itu yang dilakukan. Gitu. Termasuk perintah pertama wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budu di sini bukan cuma sholat, bukan cuma apa, tapi lebih kepada kita dikatakan wali wahidu, nah, untuk bertauhid. Nah, indikasi orang tidak bertauhid itu apa ya? Tadi haji niate untuk mendapat gelar haji, sholat tapi ria, tauhidnya nggak lurus. Makanya kenapa ini dijadikan dalil ya? Karena di sini dipersembahkan lillahi rabbil alamin. Hati-hati pokoknya. Ya, saya peringatkan atau saya nasihatkan untuk diri saya dan kalian semua, hati-hati. Kemudian pada ayat yang lain, qul innama ana basarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya aku
Ini ya manusia kayak kamu. Tapi bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanmu, Robmu adalah Rob yang satu. Paman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang kemudian berharap ingin ketemu Allah. Ketemu Allah ini hanya diberikan kepada orang yang masuk surga. Setelah mendapatkan kenikmatan surga, maka puncak kenikmatan setelahnya adalah diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Nah, di sini ada syaratnya. Wal ya'mal amalan solihah. Dalam hidupmu, selama hidupmu beramalnya yang baik-baik, jadi anak yang baik. Jangan kurang ajar sama orang tua, apalagi kurang ajar sama Allah. Nah, dicirikan apa di sini? Wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Jadi ada orang yang kurang ajar sama Allah, kasih hidup sama Allah, kasih rezeki sama Allah, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kamu mampu beramal soleh sepanjang hidupmu, berusaha keras untuk ke sana dan menjaga diri agar tidak jatuh dalam kesyirikan, baik syirik kecil apalagi besar, maka insya Allah kamu pasti ketemu Allah Subhanahu. Maka seharusnya seperti inilah seseorang, dia tidak bertujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha." Siapa yang menghendaki kehidupan sekarang di dunia ini, maka kami kasih ajalna lahu fiha. Makanya ada orang-orang yang sedekah, ngopo kok sedekah ben dibalik karo Gusti Allah sing kuah gitu. Ya tak kei, dikei karo Gusti Allah dikembalikan. Tapi apa? Di sini dikatakan, "Mana sya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Setelah disegerakan, maka apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Jadi jaluk dikei akeh, tak kei akeh kata Allah. Tapi tak tetapkan loh pulang kembalimu adalah neraka jahanam. Yaslaha madhmuman madhura. Kamu masuk sana dalam keadaan madhmum, yaitu tercela dan madhura, terusir. Terusir dari mana? Dari surga. Makanya jangan pernah, sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya dan untuk kalian semua, jangan pernah kita itu beramal soleh, ya, ngaji kah, majelis ilmu kah, kemudian sodakoh kah, sholat kah, infak kah, zakat kah, haji kah, hanya untuk mengejar gelar-gelar yang nggak penting, sebutan-sebutan yang nggak penting, pujian-pujian yang nggak penting. Gampangnya gini, kamu dipuji atau nggak dipuji sama manusia, kamu tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baik pujian dan sanjungan adalah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Jadi kalaupun manusia nggak ngasih ya sudah gitu. Oh aku nggak mulai kaji nggak disebut Pak Haji ya wes itu. Dikasih ulem, kasih undangan, ya haji dafa harusnya itu. Hane hilang gitu kan. Wah, nggak enak tulisan haji, berarti Pak Haji ini nggak mangkat, gitu kan? Nggak usah. Gitu. Sehingga Allah menegaskan dalam sebuah hadis qudsi yaitu terkait dengan kesyirikan ini, terkait dengan riya ini. Allah bertanya tuh kepada orang-orang yang dulu ibadah itu mencari sebutan manusia, mencari pujian manusia. Allah bertanya tuh buat kita nanti, naudzubillah kalau kemudian kita berbuat kesyirikan dalam konteks riya, amal kita dipamer-pamerkan. Allah bertanya, "Ana aghnas suraka an sirki." Aku ki wong sing orang aku adalah yang paling kaya dari sekutu yang tidak membutuhkan aku. Wan amila amalan asroka fihi ma'i ghairi taraktahu wa syirkuhu. Allah menyatakan bahwasanya siapa yang dulu berbuat perbuatan yang ia menyekutukan aku dengan yang lain. Jadi harusnya amal itu dipersembahkan buat aku, kok mau persembahkan buat yang lain. Harusnya korban itu buat aku, kok mau buang ke laut kidul, kok mau buang ke perempatan, kok mau buang di kuburan, kok mau lakukan di pojokan sawah-sawah gitu kan. Maka kata Allah ya toh, tarok tuhu wasyirku. Kowe, kamu, kalian sama sekutu yang kamu buat untukku tak tinggalkan. Apa ya mungkin bisa? Enggak mungkin. Wong Nabi Muhammad SAW ketika mau memberi syafaat umatnya, ketika ada umat yang datang minta syafaat Nabi itu menghadap Allah minta izin. Memuji dengan pujian yang belum pernah diucapkan selama hidup di dunia. Karena itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sudah muji minta izin. Ya Allah, izinkan saya untuk ngasih syafaat umat saya. Baru diizinkan. Mana mungkin kita bisa masuk atau berada di akhirat sedangkan Allah meninggalkan kita. Piye ceritanya gitu. Ya, nggak mungkin. Makanya hati-hati soal ini ya. Jadi kamu mau dipuji orang, mau enggak, bodo amat. Nah, nggak usah kemudian nyari pujian orang. Ya, sholat lah, jilbab lah. Mau dipuji, mau dihina orang, itu nggak usah kemudian pedulikan. Nah, fokus. Kalau emang itu amal yang benar, lanjutkan. Kalau itu amal yang salah, perbaiki. Apalagi jelas-jelas salah.
Jelas-jelas sholat itu menghadap kiblat, meminta pahala dan ridha Allah, kemudian kita minta ridha manusia. Jelas salah, tinggalkan. Dan Nabi SAW khawatir terjadinya syirik kecil pada umatnya. Beliau bersabda, Inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar wa suli anhu faqala ar-riya. Bahwasanya yang paling aku takutkan dari kamu yang terjadi itu adalah syirik kecil. Dan ditanya itu apa, kata Nabi, ar-riya. Ini sebelum hadis ini adalah kumpulan para sahabat yang bercerita tentang Dajjal. Mereka bercerita Dajjal tuh gini sampai mereka pada takut. Khawatir nanti ketemu sama Dajjal. Sahabat yang banyak berburu pada Nabi, yang banyak ngerti agama, yang banyak tahu tentang ayat dan maksud ayat, bahkan tahu kapan turunnya ayat. Ya. Mereka takut tentang Dajjal. Mereka takut ketemu sama Dajjal karena fitnahnya sedemikian besar. Nah, Nabi begitu dengar itu, Nabi kemudian mengatakan ini, Inna akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar. Sakjane yang lebih tak takuti daripada si Dajjal itu ini loh, syirik kecil yang terjadi sama kalian. Dan itu apa ya Rasul? Kata Nabi, ar-riya. Riya. Jadi Nabi itu lebih khawatir kita itu kena riya daripada kena Dajjal. Karena orang-orang yang beriman, dia akan tahu kalau Dajjal itu bukan Tuhan. Orang-orang yang ngaji, orang-orang yang majelis ilmu, dia akan tahu kalau Dajjal itu manusia biasa. Dicirikan dengan banyak. Dia makan, dia minum, ya, dia kemudian capek, dia kemudian tidur. Bahkan puncaknya matanya satunya sakit. Allah Subhanahu wa taala itu bukan Rob yang kemudian punya kekurangan. Maka kalau kemudian ada orang ngaku-ngaku Tuhan, kok kemudian dia masih makan dan minum kayak kita, dia masih tidur kayak kita, bahkan dia ke WC kayak kita, gitu kan, maka itu jelas bukan Tuhan. Nah, apalagi kamu lihat Dajjal itu matanya satunya sakit, makanya Nabi mengatakan, aku nggak takut kamu ketemu Dajjal, yang aku takutkan justru kamu kena riya, karena riya ini menimpa banyak orang, bahkan orang-orang yang disebut masyarakat sebagai orang yang alim, orang-orang yang solih, gitu. Itu mungkin sekali dan sangat besar sekali kemungkinannya kena riya. Beliau kemudian bersabda, barang siapa yang ingin didengar atau suka didengar orang lain, saya Allah memperdengarkan dengannya, dan barang siapa yang ingin dilihat, saya Allah akan memperlihatkan dengannya. Artinya kalau emang kamu pengen riya, pengen sum'ah, Allah akan buat orang lain tuh melihat amalmu. Tapi ya kita rugi, kita nggak dapat apa-apa. Makanya nggak usah kemudian kita berharap amal kita dilihat orang. Allahu Akbar itu, celingak-celinguk, matanya lirik kanan, lirik kiri. Ada orang nggak? Kalau ada dia akan makin khusyuk. Kalau nggak ada dia akan cepat kayak ayam makan biji-bijian itu. Nggak bener ya gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Maksudnya mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah saja dan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan mendirikan zakat. Dan di sini dikatakan bahwasanya mukhlishina lahuddin. Kamu kalau mau ngamal di dalam agama ini yang ikhlas saja. Oh, saya kan kerja untuk nyari nafkah, silakan, nggak apa-apa. Kamu harus kerja, harus dilihat sama atasanmu masuk, harus punya hasil, kemudian nanti baru digaji. Iya, nggak apa-apa, itu kerja. Tapi kalau konteksnya sholat, kamu kan sholat, biar kelihatan sama bos saya. Karena bos saya bilang nanti kalau sholat dikasih duit 100.000 gitu. Ya kalau itu yang kamu tuju, ya kamu nggak dapat apa-apa. Mendingan sholat aja, fokus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Soal nanti bosnya ngasih bonus sama nggak urus lah. Bosnya lupa ya, nggak usah diingatkan ya nggak apa-apa. Bos lupa yang ngasih bonus. Jangan lupa loh, aku udah sholat loh, sehari ini 5 kali loh. Bonusnya mana? Karena mungkin bosnya melakukan itu melihat kamu tuh sholatnya nggak tertib, makanya digitukan. Gitu. Nah, maka orang yang beri itu udah kasih manfaat walaupun nggak kasih bonus. Walaupun jangan lupa, saya akan ikhlaskan karena memang wajib sholat gitu. Dan kemudian, alah ngomongnya kayak bonus, bareng sholat lali kayak bonus, sesuatu aku tak rasa sholat, nah, itu jelas riak sekali.